Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Eka Lepinasama. Saya dari kelas C Ilmu Komputer semester 6 dan di sini saya akan melanjutkan video dari tugas section yang 5.5 tadi. Yaitu sekarang tugas section 6.5 yaitu tentang troubleshooting containers atau pemecahan masalah kontainer. Oke, pertama-tama aplikasi ini terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama yaitu ada layanan Quartz API V1 atau versi 1 dengan V1 versi API kutipan. Selanjutnya yaitu ada layanan Quartz API V2 dengan V2 versi API kutipan. Selanjutnya yaitu ada layanan Quartz UI yang menerima versi API kutipan sebagai variabel lingkungan. Selanjutnya yaitu ada kontainer Quartz UI memulai proxy Nginx yang melakukan tugas-tugas berikut. Yang pertama yaitu melayani aplikasi web, bertindak sebagai proxy terbalik untuk mengarahkan permintaan UI ke versi yang ditentukan dalam Quartz _API _version ke variabel lingkungan. Selanjutnya yaitu ada kita diminta untuk harus bisa memeriksa catatan kontainer, menjalankan perintah kontainer, memecahkan masalah jaringan kontainer, konfigurasikan kontainer dengan menggunakan variabel lingkungan, mengkonfigurasikan kontainer dengan mengganti file konfigurasi kontainer dengan file host. Selanjutnya, sebagai student atau mahasiswa pengguna di workstation mesin, gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Perintah ini akan menyebarkan aplikasi kutipan dalam kondisi tidak berfungsi. Anda harus memecahkan masalah dan memperbaiki aplikasi tersebut dengan melakukan perintah lab start troubleshooting -lab. Kita kopas saja. Kita Ctrl V. Jika sudah, tekan enter. Maka kita tunggu sampai prosesnya berjalan selesai. Maka script lab terus mengevaluasi tujuan lab ini. Biarkan script berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal baru. Belum selesai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, oke. Nah, jika sudah tampilan seperti ini, maka kita diminta untuk membuat terminal baru yaitu di new window. Kita Ctrl Shift plus dulu biar tampilannya gede. Oke, jika sudah membuat kontainer di terminal baru, maka instruksi selanjutnya yaitu verifikasi bahwa kontainer berikut berjalan dengan konfigurasi berikut. Yang pertama yaitu ada Quartz -API -v1 atau versi 1 dan Quartz -API atau versi 2 yaitu v2 dengan image container registry.ocp4.example.com .28443 -red hat training _wiremock. Selanjutnya yaitu ada Quartz -UI yaitu pemetaan portnya yaitu 3000.28080 dan image untuk kontainernya yaitu registry.ocp4.example.com .28443 _red hat training Quartz -UI -versioning .21.0 dan variabel lingkungannya yaitu Quartz _API _version sama dengan v2. Jika ada kontainer yang hilang, baca log kontainer untuk menentukan apa yang menyebabkan kontainer tidak dapat menyala. Kemudian, perbaiki masalahnya dan nyalakan kontainer. Selanjutnya, gunakan panduan pemecahan masalah berikut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah. Nah, jadi di sini ada 3 masalah. Jadi, misalkan masalahnya yaitu tidak dapat mengambil token autentikasi, misalkan nama pengguna atau kata sandi tidak valid, tidak sah. Maka solusinya, kita harus memasuki registry Citra. Selanjutnya yaitu ada masalah yang kedua yang pertama memerlukan setidaknya 1 argumen, hanya menerima 0. Maka solusinya yaitu perbaiki perintah portman Anda. Maka masalah selanjutnya yaitu Nginx, ini emergency, host tidak ditemukan di hulu. Maka solusinya proxy terbalik Nginx tidak dapat mengubah nama host ke alamat IP, mungkin karena jaringan portman yang hilang. Maka di sini kita diminta untuk menjalankan perintah yaitu jalankan portman ps perintah dengan -a opsi untuk menampilkan kontainer yang dihentikan dengan perintah portman ps -a. Kita kopas saja. Ctrl V lalu di enter.
maka akan menghasilkan kontainer-kontainer yang udah ada seperti ini. Perintah status port nama, ini, mana namanya? Ini, exit 2 menit yang lalu quotes minus UI. Maka kontainer quotes UI gagal untuk memulai. Selanjutnya yaitu ada perintah 1.2 yaitu baca quotes minus UI log dengan podman logs perintah untuk mencari kesalahan saat memulai kontainer. Dengan melakukan perintah podman logs quotes minus UI, kita copy saja, lalu di Ctrl V lagi di sini, lalu kita enter. Maka kontainer gagal untuk memulai karena proxy Nginx dalam quotes minus UI kontainer tidak dapat mengubah quotes API minus v1 nama host menjadi alamat IP. Nah, seperti ini. Outputnya menjadi emerge host not found in upstream quotes minus API minus v1. Selanjutnya yaitu perintah 1.3 yaitu menggunakan podman inspect perintah untuk menentukan jaringan podman yang digunakan kontainer untuk berkomunikasi. Yang pertama yaitu periksa quotes minus API minus v1 jaringan dengan menggunakan perintah podman inspect garis miring quotes minus API minus v1 atau versi 1 minus minus format sama dengan formatnya yaitu network settings titik networks. Nah, kita copy saja ke sini karena ada jika sudah di enter, maka akan menghasilkan output map troubleshooting minus lab ini. Selanjutnya yaitu kita memeriksa quotes API tapi yang minus v2 ke jaringannya, sabar. Ini sama aja kita kopas, cuman bedanya ini yang tadi kan API minus v1, sekarang kita untuk memeriksanya sekarang yang API minus v2. Nah, kita kopas lagi di sini. Lalu ditekan enter, maka outputnya sama kayak tadi, cuman bedanya ini kan yang v1 ini v2 gitu. Selanjutnya kita diminta untuk mengulangi perintah untuk quotes minus UI container dengan perintah podman inspect garis miring quotes minus UI minus minus format network setting. Ini sama aja kayak tadi, cuman yang tadi kan v1 v2, cuman yang ini quotes minus UI. Selanjutnya kita kopas di sini. Maka kontainer quotes UI tidak memiliki troubleshooting minus lab jaringan dan karenanya tidak dapat menyelesaikan quotes API v1 nama quotes API v2 host. Maka ini kita enter dulu. Nah, nanti outputnya itu nggak ada, jadi kayak cuma map itu aja. Selanjutnya kita diminta untuk menghapus quotes minus UI pada kontainer saat ini dengan perintah podman rm quotes minus UI. Ini kita ini aja. Itu di enter. Nah, perintah selanjutnya itu 1.5 yaitu membuat ulang quotes minus UI container dan lampirkan ke troubleshooting minus lab jaringan dengan perintah podman run minus d yaitu untuk menjalankan di latar belakang atau background dengan nama quotes minus UI dengan port 308080 garis miring dengan selanjutnya yaitu environment minus quotes underscore API underscore version sama dengan v2 garis miring minus net troubleshooting minus lab garis miring. Selanjutnya yaitu ada quotes minus UI minus versioning 1.0 yaitu diambil dari registry.ocp4.example.com.28443 garis miring red hat training. Maka ini dikopas. Selanjutnya dikopas di sini. Oke. Jika sudah di enter, lalu ditunggu nanti outputnya akan menghasilkan seperti ini. Oke, langkah selanjutnya yaitu memverifikasi bahwa quotes minus UI container telah dimulai. Jadi kita ketik aja podman, podman ps, maka nanti akan menghasilkan seperti ini. ID kontainer gambar perintah dibuat status port nama, pakai seperti ini. Ini mana dia? Ini yang 20 detik yang lalu quotes minus UI. Selanjutnya yaitu di perintah yang kedua, pastikan proxy terbalik Nginx dapat mengarahkan permintaan ke kedua versi API tujuan.
kutipan. Proksi terbalik Nginx dalam quotes minus UI container harus merutekan permintaan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Tabel 6.1 pemetaan Nginx dari atau from http://http:// localhost /2 API /v1 menuju ke atau to http://http://quotes-api-v1 selanjutnya yaitu yang kedua http://localhost 8080 API v2 quotes menuju atau ke http://quotes-API v2 8081 API v2 quotes. Yang tadi kan 8080, tapi yang ini 8081. Selanjutnya, logs quotes-UI menyediakan beberapa informasi jaringan yang mungkin kita perlukan. Lakukan modifikasi konfigurasi apapun dalam quotes-UI container. Dan gunakan bind mount untuk mengganti etc:/nginx/nginx.conf berkas dalam quotes-UI container dengan --do188 labs troubleshooting -lab nginx.conf berkas yang dimodifikasi jika perlu. Selanjutnya yaitu ada perintah dari 2.1 yaitu gunakan port main exec perintah untuk menjalankan QRL perintah dari quotes-UI container guna menguji pemetaan v1 dan v2. Gunakan localhost nama host untuk menguji pemetaan Nginx. Gunakan silent opsi -s dengan QRL perintah untuk mencetak output saja. Uji apakah v1 pemetaan berfungsi dengan perintah yaitu portman exec quote -UI QRL -s ini silent http://localhost 8080 API v1 quotes. Kita kopas saja. Kita kopas di sini. Salah. Harusnya di sini aja. Sorry, ulang. Kita kopas saja. Oke, di enter. Selanjutnya akan menghasilkan output seperti ini. Quotes-nya dan autornya apa. Jika sudah menghasilkan output seperti ini, lalu kita akan menguji apakah yang v2 permetaannya tidak berfungsi. Selanjutnya yang ini. Dengan output, dengan perintah, portman exec quotes -UI QRL -s http localhost 8080 API v2. Kan yang tadi v1, sekarang kita cobanya yang v2. Sekarang kita ujinya yang v2. Jika sudah di enter, maka outputnya akan menghasilkan seperti ini. Ada bad gateway. Ini berarti pemetaannya tidak berfungsi. Kesalahan ini berarti bahwa Nginx dapat memetakan pemerintahan tetapi tidak mendapat respon dari quotes-API -v2 layanan. Lalu di perintah selanjutnya kita diminta untuk menselidiki apakah quotes-API -v2 layanan menggunakan port yang berbeda. Jalankan portman logs perintah pada quotes-API -v2 container untuk menemukan port yang digunakan layanan tersebut dengan perintah portman logs quotes-API -v2. Kita sama-sama kita kopas saja. Kita Ctrl V saja di sini. Ya. Nah. Nanti outputnya akan menghasilkan seperti ini. Dan portnya yaitu 8081. Layanan ini quotes-API v2 menggunakan 8081 port. Portnya 8081. Selanjutnya di perintah selanjutnya yaitu 2.3 baca quotes -UI berkas konfigurasi kontainer Nginx di etc:/nginx.conf jalur tersebut dengan perintah portman exec quotes -UI cat etc:/nginx.conf. Kita kopas saja. Kita kopasnya di sini.
Jika sudah di enter, maka akan menghasilkan output seperti ini. Location API v2-nya ini. Gunakan port 8080. Pemetaan untuk v2 mengalihkan permintaan ke http://quotes API v2.2.8080, alamat yang menunjukkan ke port yang salah. Baca selanjutnya yaitu perintah selanjutnya 2.4 yaitu baca salinan terbaru konfigurasi Nginx di do188 labs troubleshooting -lab nginx.conf dengan perintah cat ini do188 labs -troubleshooting -lab nginx.conf. Kita kopas saja. Oke, jika sudah di enter, jika sudah maka akan menghasilkan output seperti ini. http://quotes API v2-nya sama dengan 8081, sorry. Versi ini menunjukkan ke port kanan 8081. Lalu selanjutnya yaitu di perintah 2.5 kita diminta untuk menghapus quotes -ui container dengan menjalankan portman rm menggunakan -f opsi dengan perintah portman rm -f quotes -ui. Kita kopas saja, Ctrl V, lalu di enter, maka akan menghasilkan output quotes -ui. Langkah selanjutnya yaitu di perintah 2.6 kita diminta untuk membuat ulang quotes -ui container, ganti file container etc:/nginx.conf dengan --do188 -labs -troubleshooting -lab nginx.conf file menggunakan bind mount dengan --2z opsi dengan perintah portman run -d ini untuk menjalankan di latar belakang atau di background. Selanjutnya -name yaitu namanya quotes -ui dengan -p yaitu portnya 3000.28080 -e ini environmentnya quotes _API _version sampai dengan v2 -net yaitu networknya troubleshooting -lab -v ini version do188 labs troubleshooting -lab nginx.conf -2 etc nginx.conf -2z lalu ini quotes -ui version 1.0 nya diambil dari registry .ocp4.example.com -28443 Red Hat Training ininya. Setelah itu dikopas. Kita kopasnya di sini. Ditunggu sampai proses kopasnya selesai. Oke, jika sudah di enter, maka akan menghasilkan output seperti ini. Oke, selanjutnya kita diminta untuk mengkonfirmasi apakah aplikasi tersebut dapat diakses dengan menggunakan di web untuk menavigasi ke http://localhost 3000. Maka kita diminta untuk menggunakan Firefox. Kita membuka Firefox-nya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita diminta untuk menelusuri link ini. Kita kopas saja. Oke, jika sudah kita enter, maka akan menghasilkan sorry di ini. Nah, jika sudah menghasilkan seperti ini, maka proses yang kita lakukan dalam section ini sudah berhasil. Selanjutnya kita diminta untuk tekan Y atau mengkopas ini untuk memerintah apakah menjalankan fungsi finish atau jalankan perintah berikut. Kita balik ke sini, lalu kita kopas ini saja. Atau kita juga bisa ke sini untuk mengetik Y atau N. Tapi saya memilih untuk mengkopas ini saja. Kita enter. Nah, maka proses dari section 6.5 ini sudah berhasil kita kerjakan.
Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.